Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita akan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, penuh berkah dan serta ampunan. Semoga kita di bulan Ramadan ini akan mendapatkan rahmatnya, akan mendapatkan berkahnya, serta akan mendapatkan ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita harus menjaga kesehatan kita, menjaga imunitas kita, dan menjaga fisik kita agar kita dapat menjalankan puasa dengan khusyuk dan dengan sempurna. Bagi para sahabat dan teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, khususnya bagi ibu-ibu, bagi perempuan yang tentunya tidak bisa melaksanakan puasanya dengan sempurna sebulan penuh, yang tahun kemarin yang belum sempurna maka disempurnakan, masih ada beberapa hari lagi disempurnakan. Apabila kita tidak dapat menyempurnakan dengan membayar puasa, maka kita sempurnakan dengan membayar fidyah. Adapun dasar untuk membayar fidyah telah tertuang di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Baqarah 186. Di situ disampaikan hukum-hukum untuk membayar fidyahnya, yaitu yang diperkenankan untuk membayar fidyah. Siapa saja yang diperkenankan untuk membayar fidyah itu? Yang pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit seperti apa? Misalkan sakit pilek kok bayar fidyah, nah bukan itu. Yang dimaksud orang yang sakit ini adalah orang yang sakit yang tidak mungkin sembuh, atau orang yang sakit yang parah, yang dimana ketika dia berpuasa itu malah akan bertambah sakitnya. Nah seperti itu diperbolehkan membayar fidyah. Kemudian orang yang tua renta, orang tua yang sudah lemah dan renta, atau orang tua yang sudah pikun, sehingga ketika dia menjalankan puasa maka dia tidak kuat atau tidak mampu, maka itu juga diperkenankan untuk membayar fidyah. Kemudian orang yang wafat tetapi dia masih punya hutang puasa. Yang dimaksud wafat di sini adalah ketika seseorang itu wafat di bulan Ramadan. Tentunya dia kan tidak bisa menyempurnakan puasanya, maka oleh ahli warisnya itu diperbolehkan untuk membayar fidyah untuk menyempurnakan puasanya di bulan Ramadan. Kemudian yang paling utama di sini adalah ibu hamil atau ibu menyusui, ibu yang sedang menyusui ketika di bulan Ramadan. Nah, maka ketika dia berpuasa kan nanti akan mengganggu pertumbuhan anaknya. Ya, sehingga nanti anaknya bisa stunting karena tidak kekurangan susu. Maka diperbolehkan untuk ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui pada bulan Ramadan sehingga meninggal, diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi wajib untuk menyempurnakan, untuk mengganti di hari yang lain atau mengganti dengan membayar fidyah. Seperti itu ya. Nah, tetapi kemudian yang lainnya adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, tentunya di sini bukan perjalanan berapa kilo ya, tetapi di sini adalah perjalanan yang menuju pada jalan kebaikan yang berkilo-kilo atau bahkan berhari-hari. Nah, sehingga ketika dia tidak berbuka, maka dia tidak akan kuat untuk meneruskan perjalanan. Maka boleh dia berbuka dengan tidak puasa itu beda. Berbuka itu artinya misalkan ketika di siang hari boleh minum, boleh makan, tetapi kemudian dilanjut lagi puasa. Ya, seperti itu, boleh berbuka. Nah, itu lebih bagus lagi ketika itu dia membayar fidyah. Nah, adapun ukuran-ukuran fidyahnya di sini banyak sekali referensinya dan ada beberapa perbedaan tentang ukuran fidyah. Namun kita berpegang pada nilai baiknya saja. Ya, di sini ada yang berpendapat
Lalu besarannya berapa untuk membayar fidyah? Besaran untuk membayar fidyah ada beberapa ulama memberikan rekomendasinya. Ada yang mengatakan 1 mud, ada yang mengatakan 2 mud, dan ada yang mengatakan 4 mud. Nah, itu semua adalah ukuran di zaman dahulu. Yang menjadi prinsip adalah membayar fidyah itu adalah dengan memberi 1 kali makan orang miskin, 1 kali porsi makan orang miskin. Nah, bagaimana cara mensikapi kita dengan bijak? Di sini adalah memberi 1 porsi makan. Ya, kita tentunya menyesuaikan dengan porsi makan kita. Nah, orang kan makannya porsinya beda-beda atau nilainya beda-beda. Nilai makan 1 porsi di Indonesia itu berbeda dengan nilai makan 1 porsi di Singapura atau di Amerika. Nah, maka itu disesuaikan. Misalkan ketika kita menyesuaikan makannya, misalkan di Singapura 1 kali makan itu 50.000. Ya, ketika kita memberikan fidyah untuk mengganti puasa kita, ya 1 porsinya 50.000. Nah, ketika porsinya 1 makan di Indonesia katakan minimal itu 1 porsi makan itu 20.000, ya kita berikan 1 kali makan 20.000. Tapi tentunya kita sebagai orang yang bijak dan kita yang memahami bahwa puasa itu adalah ibadah yang sangat mulia dan akan mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa. Maka ketika kita berhalangan puasa, masa kita mengganti dengan sesuatu yang tidak layak, bahkan di bawahnya kita yang kita makan. Nah, maka berikan yang terbaik. Kalau perlu berikan 1 porsi menu makan yang terbaik berapa. Nah, ini pakai rata-rata katakan 50.000 itu sudah 1 porsi makan yang istimewa. Maka bagi saudara-saudaraku yang ingin membayar fidyah, maka niatkan beri 1 porsi makan yang terbaik. Apabila dinominalkan dengan uang, maka nilaikan sendiri sebagaimana Anda makan 1 porsinya berapa. Kalau perlu 1 porsi